Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman pada hari ini dari Yohanes pasal yang 11. Di sana ada kisah tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Sebenarnya dalam Yohanes pasal 11 ini banyak kisah lain selain kisah Lazarus yang mati dibangkitkan. Semoga Tuhan memberikan terangnya bagi kita. Diawali dari kisah Tuhan Yesus yang mendapat kabar Lazarus sedang sakit. Namun di sini Tuhan Yesus tidak segera berangkat untuk menyembuhkan Lazarus. Tuhan Yesus menunggu 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, baru Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bertemu dengan Lazarus. Di sana Tuhan Yesus juga sudah bilang pada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di sana, Lazarus sudah ada di dalam kubur selama 4 hari. Di tengah jalan, ketika Marta mendengar Yesus datang, Marta bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dari kalimat Marta ini terbersit sepertinya Marta ini sedikit ada kekecewaan dalam hatinya. Mungkin ada sedikit komplain juga. Karena Marta mungkin berpikir jika saat itu Tuhan Yesus datang buru-buru atau bergegas datang dan menyembuhkan Lazarus, mungkin Lazarus tidak akan mati saat itu. Dan Tuhan Yesus menjawab kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ya benar, karena Tuhan Yesus memang akan membangkitkan Lazarus. Tetapi di sini Marta menjawab dengan pengetahuannya. Dia menjawab, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Berbeda dengan sebenarnya Tuhan itu datang memang bermaksud untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi Marta itu jatuh pada pengetahuannya. Ya. Dan Yesus menjawab Marta di ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Di ayat 26 ini ada satu kalimat khusus. Di sana Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Lalu saudara-saudara tahu apa jawaban Marta? Karena jawaban Marta di sini adalah sebuah jawaban yang sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara. Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Wow, sungguh luar biasa, saudara-saudara. Jawaban ini bukan hanya menunjukkan Marta percaya, tapi juga Marta menunjukkan dia memiliki pengetahuan yang benar terhadap Anak Allah. Sungguh luar biasa, bukan? Karena mungkin jika murid-murid Tuhan Yesus yang ditanyakan, murid-murid Tuhan Yesus pun ada beberapa yang jawabannya itu tidak seperti ini. Karena murid Tuhan Yesus menjawab, "Engkau adalah nabi, engkau adalah guru," ya kan? Lalu Marta pulang bertemu dengan Maria. Lalu Maria menjumpai Tuhan Yesus di sana, dan ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, tersungkurlah dia di depan kaki Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ini perkataan Maria di sini sama, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Mungkin saja di sini juga Maria menganggap jika saat itu Tuhan mau segera bergegas datang menjumpai Lazarus, Lazarus pasti akan disembuhkan dan tidak mati. Mungkin ada sedikit kecewaan, mungkin juga saat itu iman Marta dan Maria baru pada tahap Lazarus sanggup disembuhkan, belum pada tahap di mana mereka melihat dan percaya akan kuasa kebangkitan. Lalu di ayat 33 Yesus melihat Maria menangis. Di sini juga maskulah hatinya. Lalu dia terharu dan berkata, "Di mana dia kamu baringkan?" Lalu mereka menjawab, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Mereka orang Yahudi berkata, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Di ayat 37 ada beberapa orang yang diantaranya berkata,
Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ada beberapa orang yang percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus. Namun sepertinya mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak bertindak? Sehingga masgullah pula hati Tuhan Yesus, lalu dia pergi ke kubur. Dan di kubur itu Tuhan memerintahkan untuk mengangkat batu itu. Lalu Marta sepertinya mencegah. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, tidak usahlah Tuhan, karena dia sudah mati 4 hari dan dia sudah berbau. Saudara-saudara, jika kita nampak kisah di ayat 39 ini sangat kontras, karena sebelumnya di ayat 26 Tuhan bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta menjawab dengan luar biasa, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Tetapi di saat Tuhan mau membuka kubur itu, Marta mencegah. Marta berkata, dia sudah 4 hari dalam kubur dan dia sudah berbau. Kita nampak kisah ini, saudara-saudara, bahwa segala opini, segala pengetahuan kita tidak berguna di hadapan Tuhan Allah. Dan kita harus bisa melihat masalah ini dengan serius, saudara-saudara. Karena melalui opini, juga pengetahuan, kita bisa menghalang-halangi Allah dalam berbuat mukjizat di dalam hidup kita. Melalui opini dan pengetahuan kita yang tidak berguna di hadapan Allah ini, kita bisa menghalang-halangi Allah dalam menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, berikanlah pimpinan juga penyertaan-Mu Tuhan, agar kami juga selalu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap langkah-langkah kami. Kami juga mau terus melekat padamu Tuhan. Hati kami terus terbuka mendengarkan pembicaraan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.